Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran akhlak yang membahas ruang lingkup akhlak Rasulullah dalam Al-Quran. Yang masih menjelaskan mengenai tafsir tematik tentang kesabaran Nabi. Bagaimana Rasulullah sebagai suri teladan dalam kesabaran. Jadi beliau itu adalah orang yang karismatik. Orang yang benar-benar mempunyai sosok pembimbing. Sifat beliau yang patut kita teladani. Bagaimana beliau diperintahkan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam segala ruang dan geraknya. Artinya dalam keadaan apapun beliau harus sabar. Inilah bimbingan langsung dari Allah melalui malaikatnya. Demikian juga umatnya diperintahkan untuk punya sikap sesuai dengan posisinya. Dalam berbagai ayat dalam Al-Quran kita jumpai perintah bersabar. Di antaranya surah Al-Ahqaf ayat 35. Allah memerintahkan kepada Nabi khususnya dan umumnya kepada umat manusia semuanya agar meniru dan memiliki sifat sabar seperti yang dicontohkan oleh Rasul golongan ulul azmi. Kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau, wahai Muhammad, seperti telah bersabarnya orang-orang yang punya keinginan hati, ulul azmi, dari rasul-rasul. Artinya ini berlaku untuk kita umum, agar bersabar sebagaimana para nabi dalam bersabar. Juga firman-Nya dalam surah Al-Qalam. Kata Allah, fasbir lihukmi rabbik wala takun kasahibil hud idnada wa huwa makzum. Maka bersabarlah engkau, wahai Muhammad,
terhadap ketetapan, ketentuan Rabbmu. Ini perintah agar bersabar terhadap takdir. Sabar yang paling berat adalah terhadap takdir seseorang. Seseorang sudah ditentukan takdirnya, bagaimana sehatnya, bahagianya, sengsaranya, kaya dan miskinnya sudah ditentukan. Tapi dia harus berusaha. Jangan hanya diam saja ya Pak. Kalau tidak berusaha ya dia nggak akan maju. Karena takdir itu ada yang bisa berubah dengan usaha dia, menyesuaikan dengan usahanya. Sehingga takdir yang dicatatkan para malaikat yang mencatat takdir seorang hamba bisa berubah. Karena itu harus bersabar. Sabar itu kan nggak cuma diem aja ya. Dipukul sabarnya, atau diejek sabar. Bukan seperti itu. Dia diam, bukan. Tapi sabar itu bagaimana melakukan sebuah upaya yang positif gitu. Upaya yang bagus. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya, atau seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan karena dakwahnya nggak sampai, akhirnya ditinggalkan kaumnya. Itu kalau kurang sabar. Ya. Akhirnya dia dimakan oleh ikan, dan saat itu dia dalam keadaan masih marah gitu. Karena itu dikatakan dalam tafsirnya, karena jika kamu tidak sabar seperti tidak sabarnya Nabi Yunus, kamu akan memperoleh ujian juga seperti itu. Tuh. Iya. Karena itu dakwah itu adalah hal yang sangat penting. Tidak boleh ditinggalkan. Walaupun seorang pendakwah tahu kebanyakan orang misalnya tidak mengikuti, ya harus introspeksi. Barangkali bagaimana dia dakwahnya kurang mendasar. Barangkali cara penyampaiannya yang salah. Barangkali kurang lembut dalam penyampaiannya. Atau barangkali terburu-buru gitu kan, dan sebagainya. Harus introspeksi ya. Jangan tinggalkan dakwah itu. Kan jangan menyembunyikan ilmu ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kau tahu gitu ya. Jadi yang namanya dakwah harus sabar. Kalau tidak sabar ya sudah gugur. Sebagaimana juga menuntut ilmu harus sabar. Seseorang ingin dia punya kemahiran membaca Al-Quran harus sabar gitu. Kalau tidak sabar ya sudah gitu, pasti berat. Ya seumur hidup pasti tidak akan bisa gitu kalau tidak sabar. Jadi penting sabar itu dalam segala ruang lingkup kehidupan, termasuk dalam dakwah. Maka seseorang harus belajar bagaimana ilmunya, belajar menghadapi audiens gitu, karakter audiens gitu, bagaimana tidak hanya menyampaikan ilmu yang sebegitu banyaknya misalnya, tapi kalau audiensnya ya kurang mengerti ya berat jadinya. Dan juga dia harus belajar bagaimana cara mengendalikan diri gitu kan, ketika dia di depan. Semuanya ada ilmunya. Nabi dan para sahabat sudah mengajarkan seperti itu. Bagaimana beliau
dakwahnya diterima, bahkan kepada orang-orang ahlul kitab juga menerima dakwah beliau, walaupun ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Tapi bagaimana sebegitu lembutnya beliau dalam berdakwah dan sabarnya beliau dalam berdakwah, serta tidak menyampingkan yang namanya doa. Doa itu juga sangat penting. Tanpa doa, mungkin saja orang-orang Taif dengan izin Allah tidak akan bisa masuk Islam tanpa doa. Atau mungkin saja yang tadinya tanah gersang di Arab tidak bisa subur karena Ibrahim tidak berdoa. Allahu a'lam. Itulah bagaimana mukjizat doa. Nah, ini yang harus diterapkan di kita. Bagaimana dakwah itu saling ta'awun satu sama lain. Karena dakwah nggak bisa sendiri-sendiri ya, nggak bisa individual pribadi, nggak bisa. Harus benar-benar kerjasama, manajemen. Biasanya itu yang paling berhasil itu ketika manajemen dakwahnya bagus gitu. Nah, inilah yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi sabarnya Nabi dan para sahabat tidak hanyalah diam gitu. Karena itu juga dikatakan dalam surah Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajron jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Maksudnya bagaimana kita menjauhi bukan berarti membenci, bukan berarti acuh ya, tapi memberi pelajaran gitu. Sampai di zaman Nabi itu ada 3 orang yang tidak mau ikut perang hingga dia ditinggalkan, dihajar. Bisa dilihat tafsirnya itu ya, tentang 3 orang dalam surah Al-Baro'ah atau surah At-Taubah ya. Ya. Bagaimana 3 orang ini diasingkan gitu. Diasingkan di sini maksudnya ditinggalkan. Sampai ketika sholat, salam mereka nggak dijawab oleh Nabi. Tuh. Salam aja gitu ya. Padahal salam itu kan kalau dijawab itu wajib kan. Tapi karena Nabi sedang memberikan pelajaran pada mereka, supaya mereka berpikir atas kesalahan mereka dan bertobat. Maka kata salah seorang penafsir, maksudnya engkau bersabar juga atas perbuatan orang-orang kafir yang menyakiti kamu dan atas tuduhan mereka yang tidak benar. Orang yang berdakwah itu pasti ya akan mengalami yang namanya rentetan tuduhan-tuduhan gitu. Ya, dituduh dakwah yang benar, dituduh sesat, dituduh sering mengkafirkan dan sebagainya. Kan gitu. Dakwah kita misalnya di Persis dulu bagaimana diejek agama baru gitu kan. Atau dakwah yang lain diejek mudah mengkafirkan gitu kan. Diejek Wahabi begini dan begitu kan. Kan masih ada sekarang ini juga gitu ya. Di grup kan, apalagi di medsos gitu. Paling itu santer ya. Paling santer itu di medsos gitu. Wah, itu ejekan dakwah kita, waduh, terhadap kita itu benar-benar gitu ya diejeknya itu. Apalagi dari bersebelahan gitu ya. Dia punya mazhab ini gitu ya, pemikirannya akhirnya menyalahkan dakwah yang mengajarkan sunnah. Pasti itu ada aja gitu. Iya.
Hmm. Nah, itu pasti banyak di kita ya. Nah, itu kan ancamannya sampai oleh Umar bin Khattab mau dibunuh. Mau dibunuh itu. Iya, waktu beliau belum masuk Islam ya, Umar ya. Hah? Apanya? Iya, Umar bin Khattab dulu kan sebelum masuk Islam mengancam ingin bunuh Nabi gitu. Iya. Ya, tapi dengan kesabaran beliau, dengan doa, ketika saudaranya membacakan surah Toha, beliau tersentuh, masuk Islam, Umar bin Khattab gitu ya. Iya, ya bisa jadi gitu ya. Misalnya orang-orang yang mengejek kita gitu ya, atau mencela kita, mencela dakwah Ahlussunnah gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu, kita doakan dapat hidayah gitu. Jangan balik mencela gitunya. Ya mencela persis, persis mencela itu jangan gitu ya. Jangan gitu. Jadi itu kurang baik gitu ya. Idfa bil latih ya ahsan gitu. Harus dibalas dengan cara yang baik gitu. Jangan balik mencela gitu. Iya. 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 Makanya harus sabar. Itu yang terbaik. Wa huwa khairul lis sabirin. Itu yang paling baik. Gitu. Kan we eta mah tanggung jawab yang mencela we gitu, tanggung jawab anjeunna gitu. Kita mah ya mengingatkan gitu kan, sudah menjelaskan ya, namanya dia tidak mengikuti wa ma ala rasulinal balagul mubin gitu kan gitu. Tugas kan cuman menyampaikan doang gitu kan. Karena itu orang yang sabar mempunyai janji dan dia akan dijamin oleh Allah berupa derajat yang tinggi, berupa pahala kebaikan dan bala bantuan. Sebagaimana di antaranya surah An-Nahl ayat 96. Dijelaskan di situ wala najziyannal ladzi nasabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun tuh. Dan kami sungguh akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik tuh. Pahalanya lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan dari amal-amal mereka. Pahalanya lebih baik, luar biasa orang yang bersabar. Jadi itulah nikmatnya bersabar. Seseorang dapat pahala, diridhoi oleh Allah gitu. Orang yang sabar itu. Sebagaimana para rasul gitu. Bersabar mereka. Mereka tidak kenal yang namanya menyerah. Bahkan sampai disisir oleh besi sekalipun. Oh, itu sabarnya itu luar biasa. Disisir dengan besi gitu kan. Sampai digorok gitu. Sampai dicincang. Iya. Bagaimana sabarnya orang-orang terdahulu ya. Ashabul ukhdud, sabar dalam tauhid gitu kan. Sampai disuruh ke api gitu kan. Ceburkan dirimu ke api. Kepada ashabul ukhdud ya, oleh si raja gitu kan. Sampai segitunya. Ya, Ibrahim dibakar tapi beliau diselamatkan ya. Apinya jadi dingin ya. Jadi itulah bagaimana kabaran itu.
Mending sakit di dunia, mending sakit di akhirat, Pak. Nggak sakit dua-duanya. Berat, Pak. Nggak sakit dua-duanya. Iya, justru kan sakit itu kifarat dosa. Ya. Yang namanya manusia kan ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Manusia itu ya. Ada nih sebuah kisah nih ya. Penghuni neraka gitu ya. Dia kan dicelupkan ke neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka ke surga. Ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, apakah engkau merasakan sakit?" Tidak gitu. Dia tidak merasakan sakit. Masya Allah gitu. Enggak, maksudnya ketika di surganya. Ketika di surganya tidak merasakan sakit gitu kan. Ada yang sakit di dunia, sengsara di dunia gitu kan. Ketika dia masuk ke surga, apa engkau merasakan sakit? Tidak gitu. Tuh. Sampai segitunya. Ya. Nah, itu kuncinya bersyukurnya. Jadi kalau kita mending-mendingkan gitu ya, ya mending sakit di dunia gitu Pak. Sakit di dunia, kalaupun misalnya sakit ketika mati ya sudah itu aja gitu kan. Sudah mati nggak akan ngerasain lagi gitu. Udah nggak akan ngerasain. Ya Zakaria gitu kan, waktu beliau dicincang, ya pas sebelum matinya ngerasain, tapi sudah mati nggak ngerasain gitu ya. Ada sahabat yang atau ada orang terdahulu yang digorok gitu ya. Ya itu dia cuma ngerasain saat itu aja. Tapi pas mati nggak ngerasain lagi gitu. Bahkan orang yang sabar itu adalah ajrahum marrataini bima sabaru tuh. Dapat pahala 2 kali tuh sabarnya. Dan juga dikatakan yang nama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas pahalanya. Itu luar biasa. Buat orang yang bersabar. Iya. Iya, pertahankan Islamnya gitu. Dikatakan juga wasbir innallaha ma'as sabirin tuh. Bahkan Allah beserta orang-orang yang bersabar tuh. Selalu menyertai orang-orang yang bersabar di manapun mereka berada gitu. Nah itu. Kadang kan hawa nafsu gitu. Jadi orang itu nggak kuat. Ya, suruh bohong, suruh korupsi, akhirnya tidak sabar ya sudah. Iya. Terakhir nih, surah Al-Anfal ayat 65. Dikatakan, "Iyyakum minkum isruna sabiruna yaklibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atui yaklibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun." Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mendapat mengalahkan 200 orang musuh tuh. 20 bisa menang lawan 200. Masya Allah, dengan kesabaran tuh. Dan jika ada 100 orang yang bersabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 orang-orang kafir tuh. Ya itulah. Iya. Kekuatan gitu. Kekuatan orang-orang yang bersabar. Sampai bagaimana Nabi Daud sebegitu kecilnya mengalahkan Raja Jalut gitu. Padahal Daud itu kan kecil gitu kan.
tapi bisa mengalahkan Jalut yang raksasa itu. Iya, raksasa Jalut itu. Terus tentara Daud kan sedikit karena kebanyakan minum air gitu kan, tidak nurut kepada Talut gitu ya. Tapi mereka bisa menang dengan izin Allah. Itulah bagaimana pahala dan kekuatan orang-orang yang bersabar. Insyaallah besok kita lanjut lagi tentang tafsir surah Al-Fatihah. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah